Halo semuanya, apa jadinya jika desa kalian terkena sebuah wabah aneh yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan? Film yang diberi judul The Wailing ini menceritakan tentang seorang polisi desa bernama Jonggu. Beberapa kejadian pembunuhan dengan pola yang sama terjadi di desanya, sampai akhirnya keluarganya pun menjadi sasaran selanjutnya. Tak ingin keluarganya dalam bahaya, memaksa Jonggu untuk mengungkap kasus itu. Beberapa orang dicurigai, namun siapakah sebenarnya dalang dari peristiwa-peristiwa tersebut? Tegakkan sandaran bantal tidur kalian, pasang headset, namun sebelum itu jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Selamat menonton! Film dimulai dengan memperlihatkan seorang polisi yang tengah bersiap untuk berangkat bekerja. Polisi ini bernama Jonggu. Rupanya telah terjadi sebuah pembunuhan di desa tempat polisi itu bertugas. Setibanya di lokasi pembunuhan, terlihat sebuah keluarga yang sudah tewas terbunuh dengan sangat mengenaskan. Pelakunya adalah salah satu dari anggota keluarga itu. Jonggu melihat ke arah pelaku itu. Pelaku tersebut duduk bersandar dengan tangan yang sudah terborgol. Pelaku ini terlihat seperti kehilangan akal sehatnya dan hanya duduk terdiam. Tubuhnya juga dipenuhi nanah-nanah seperti suatu penyakit kulit. Dari situ pihak kepolisian pun berpindah ke gudang yang diyakini adalah awal pembunuhan itu terjadi. Di sana ditemukan jejak pembunuhan itu dan juga ditemukan altar seperti tempat pemujaan iblis di gudang itu. Jonggu juga melihat sebuah tumbuhan aneh terpasang di tiang rumah itu. Malam harinya di kantor polisi, Jonggu bersama rekannya bernama Oh Sungbok sedang piket malam. Rekan Jonggu kemudian menceritakan sebuah kisah yang tengah ramai diceritakan di desa itu, mengenai seorang pemburu rusa yang terjatuh dan secara tidak sengaja bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang memakan isi perut rusa. Kakek tersebut tidak diketahui namanya, dan orang desa hanya menyebutnya dengan sebutan pria Jepang. Rekan Jonggu merasa ada yang aneh dengan pria Jepang itu, karena semua kejadian aneh di desanya terjadi sejak pria Jepang itu tiba. Namun Jonggu merasa hal itu hanyalah sebuah cerita karangan. Saat asik bercerita, tiba-tiba listrik padam, dan kemudian tampak seseorang di depan pintu kantor polisi itu. Jonggu kaget dan bersembunyi. Dia kemudian menyuruh temannya untuk memeriksa keluar. Namun saat temannya itu keluar, orang itu sudah menghilang. Pagi harinya, Jonggu terbangun dan sepertinya barusan mengalami mimpi buruk. Hari itu berjalan seperti biasa. Jonggu pergi jalan-jalan bersama putrinya yang bernama Hyojin. Namun saat malam hari, kejadian kedua terjadi. Sebuah rumah terbakar dan semua penghuninya meninggal dunia. Seorang wanita dari penghuni rumah itu terlihat seperti menjadi gila, dan wanita itu pun sempat menyerang Jonggu. Saat kejadian itu, Jonggu pun sempat melihat di antara keramaian orang pria Jepang yang diceritakan rekannya. Pria Jepang itu sedang melihat kejadian itu dengan tatapan yang mencurigakan. Setelah kejadian itu, Jonggu kembali ke kantor polisi dengan pakaiannya yang sudah kotor. Hyojin mengantarkan pakaian ganti. Saat Hyojin pamit, jepitan rambutnya terjatuh di depan pintu kantor Jonggu. Jonggu kemudian memungutnya. Saat itulah Jonggu menyadari sesuatu. Jonggu pun berkata ke rekannya bahwa dia ingat wanita yang semalam ada di depan pintu kantor mereka adalah wanita yang sama dengan wanita di kejadian kebakaran tadi. Keesokan harinya, wanita yang semalam ditemukan telah tewas gantung diri di depan rumahnya yang sudah terbakar. Detektif mengatakan kepada Jonggu bahwa korban kebakaran semalam tidak tewas karena terbakar, melainkan telah ditikam sebelumnya. Dan pelakunya adalah wanita yang gantung diri itu. Jonggu kaget dan berkata apa yang sebenarnya telah terjadi. Setelah itu, Jonggu pergi ke rumah makan temannya. Rupanya teman Jonggu memanggil Jonggu untuk membicarakan mengenai wanita yang gantung diri itu. Teman Jonggu berkata bahwa wanita itu adalah wanita yang pernah diceritakannya diperkosa oleh si pria Jepang. Setelah itu, wanita itu menjadi gila dan sering berlarian telanjang di malam hari dengan tubuhnya yang dipenuhi ruam dan bisul. Jonggu pun hanya terdiam mendengar cerita temannya itu. Setelah itu, Jonggu menceritakan hal ini ke rekannya Sungbok yang sedang berjaga di depan TKP. Merasa ada kesamaan kondisi pelaku yang memiliki bisul di sekujur tubuhnya, Jonggu kemudian meminta Sungbok untuk pergi ke dokter dan menanyakan mengenai penyakit kulit itu. Sungbok pun pergi meninggalkan Jonggu sendirian di TKP. Sementara itu, ada seorang wanita yang terus-terusan melempar batu ke arah Jonggu. Kesal dengan ulah wanita itu, Jonggu kemudian menanyakan apa maksud wanita itu. Wanita itu pun berkata bahwa dia melihat kejadian pembunuhan itu. Dia juga mengajak Jonggu masuk ke dalam TKP. Di sana wanita itu mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal kepada Jonggu. Wanita itu berkata bahwa pria Jepang tersebut merupakan hantu dan dialah penyebab semua kejadian ini.
Telepon Jonggu pun berdering. Rupanya rekannya menelepon. Jonggu meminta wanita itu untuk tinggal sebentar. Jonggu kemudian meminta rekannya untuk cepat-cepat kembali ke TKP karena dia menemukan seorang saksi. Namun saat Jonggu menutup teleponnya dan kembali ke dalam TKP, wanita tadi sudah tidak ada, seakan menghilang. Jonggu kemudian mencari wanita itu sampai ke belakang rumah, dan di sana dia bertemu dengan pria Jepang itu yang sedang memakan bangkai rusa. Jonggu kaget. Pria Jepang itu kemudian mengejar Jonggu hingga membuat Jonggu terjatuh. Rupanya kejadian itu hanyalah mimpi buruk Jonggu. Jonggu heran mengapa dia terus-terusan mengalami mimpi buruk. Setelah bangun, rupanya Hyojin, putri Jonggu, sakit demam. Saat Jonggu dan istrinya sedang berbicara, tiba-tiba seperti ada sesuatu yang berjalan di atas rumah Jonggu. Jonggu bersama rekannya kemudian mengadakan patroli. Saat istirahat, Jonggu kemudian meminta temannya untuk mengantarkannya ke saksi mata yang melihat pria Jepang pemakan rusa itu. Rekannya pun mengantarkannya. Di sana dia bertemu dengan seorang pria yang mengaku pernah bertemu dengan pria Jepang itu. Rekan Jonggu terlihat tertawa dan tak percaya dengan cerita itu. Namun Jonggu merasa ciri-ciri pria Jepang itu sama dengan yang terlihat di dalam mimpi buruknya. Jonggu pun meminta pria itu untuk mengantarkannya ke tempat tinggal pria Jepang itu. Dengan ragu-ragu, pria itu mengantarkan Jonggu dan rekannya. Mereka kemudian memasuki sebuah hutan. Lama berjalan kaki, akhirnya mereka tiba di sebuah bukit, dan terlihat banyak sekali bangkai rusa di tempat itu, sesuai dengan kesaksian pria itu. Jonggu dan rekannya pun kaget akan hal itu. Pria itu tidak berbohong dengan ceritanya. Tiba-tiba suasana hutan itu berubah menjadi gelap dan turun hujan. Pria itu takut dan kemudian ingin pulang. Jonggu menahan pria itu dan meminta pria itu mengantarkan mereka ke rumah si pria Jepang. Pria itu mengatakan Jonggu bisa pergi sendiri, rumahnya ada di sebelah bukit itu. Jonggu yang terus menahan pria itu akhirnya membuat pria itu terjatuh. Pria itu pun marah dan bersumpah bahwa dia lebih baik tersambar petir daripada ke tempat ini lagi, dan seketika keinginannya terkabul. Jonggu dan rekannya kemudian membawa pria yang tersambar petir itu ke rumah sakit. Saat di sana terdengar panggilan gawat darurat dari pasien bernama Hankuk, yang mana pasien itu adalah pelaku pembunuhan di kejadian pertama. Jonggu yang penasaran kemudian menengok kamar milik Hankuk, dan tampaklah di depan mata Jonggu hal yang menyeramkan. Hankuk kejang dengan tubuhnya yang dipenuhi nanah. Dia kejang dan sampai mematahkan tulang belikatnya sendiri hingga tewas. Di warung makan, Jonggu dan rekannya yang baru saja melihat hal tragis di depan matanya hanya termenung. Bahkan makanan di depan mereka pun sampai gosong tak disentuh. Di warung makan itu kemudian terlihat seorang wanita dengan ruam bisul di lehernya. Merasa ada yang tidak beres, rekan Jonggu kemudian mengajak Jonggu untuk kembali ke rumah pria Jepang itu esok hari. Dia yakin ada sesuatu di sana. Sesampainya di rumah, Jonggu dikejutkan dengan Hyojin yang tiba-tiba kejang. Hyojin kemudian menangis dan memberitahu Jonggu ada seorang pria aneh yang terus menggedor pintu rumah mereka dan mencoba untuk masuk. Pagi harinya Jonggu mengecek kondisi Hyojin. Anehnya Hyojin sudah sembuh dan sedang sarapan dengan lahapnya. Bahkan terlihat seperti sangat rakus. Nenek Hyojin kemudian mengajak Jonggu berbincang. Neneknya yakin ada sesuatu yang tidak beres. Neneknya memberitahu Jonggu bahwa dia akan memanggil seorang dukun untuk melaksanakan ritual pengusiran roh. Jonggu yang bingung dengan keadaan yang terjadi menyetujui hal itu dengan keraguan. Setelah itu, Jonggu menemui rekannya Sungbok. Rupanya Sungbok mengajak keponakannya yang merupakan seorang pendeta. Pendeta itu masih muda, namun dia fasih dalam berbahasa Jepang. Makanya Sungbok mengajaknya. Mereka pun berangkat dan benar saja di balik bukit itu mereka menemukan sebuah rumah tua. Pria Jepang itu tidak nampak di situ dan hanya ada seekor anjing. Jonggu dan Sungbok kemudian masuk ke dalam rumah itu. Mereka mencari petunjuk yang mungkin ada. Jonggu kemudian mencoba membuka paksa salah satu ruangan yang tergembok, dan saat terbuka betapa kagetnya Jonggu mendapati ruangan yang dipenuhi lilin dan tanduk binatang di dalamnya. Terlihat seperti sebuah altar untuk pemujaan setan. Di sisi lain, Sungbok juga mendapati sebuah ruangan tersembunyi. Sungbok kaget karena ruangan itu dipenuhi foto-foto korban pembunuhan yang terjadi di desa mereka. Terlihat foto-foto itu merupakan kumpulan foto saat korbannya masih hidup dan ketika sudah mati. Sungbok hanya bisa terdiam melihat hal di depan matanya.
Sementara itu, Jonggu membantu si pendeta yang tiba-tiba diserang oleh anjing penjaga rumah itu. Saat itu si pria Jepang tiba. Tanpa berbicara, pria Jepang itu hanya menatap tajam ke arah Jonggu dan Sungbok. Mereka pun pulang. Sungbok kemudian menceritakan apa yang dilihatnya di ruangan itu. Sungbok berkata pria Jepang itu adalah dalang dari semua kejadian aneh di desa mereka. Pria Jepang itu mengambil barang-barang milik korbannya dan melakukan ritual terhadap barang itu. Jonggu yang mendengar Sungbok berbicara aneh kemudian menyuruh Sungbok untuk sadar. Namun Sungbok kemudian memperlihatkan sebuah sepatu yang diambil pria Jepang itu. Di sepatu itu tertulis nama Hyojin, yang seketika membuat Jonggu kaget. Jonggu pun bergegas kembali ke rumahnya. Dia kemudian menanyakan kepada Hyojin mengenai sepatu itu. Namun Hyojin malah memaki Jonggu, seperti orang gila. Malam harinya Jonggu pergi memeriksa kamar putrinya itu. Dia membuka catatan sekolah Hyojin, dan terlihat banyak sekali coretan dan gambar seperti iblis. Jonggu yang semakin curiga kemudian melihat ke badan Hyojin. Dan benar saja, di paha Hyojin mulai tampak ruam-ruam merah, seperti gejala pada pelaku pembunuhan sebelumnya. Tiba-tiba Hyojin terbangun dan kembali memaki Jonggu dengan kata-kata kasar. Nenek Hyojin pun berkata kepada Jonggu bahwa dia yakin ada yang merasuki Hyojin dan dia akan segera memanggil seorang dukun untuk melakukan pengusiran roh. Esok harinya dengan emosi Jonggu mengajak pendeta yang menemaninya kemarin pergi ke rumah pria Jepang itu. Sampai di sana Jonggu memeriksa ruangan yang terdapat banyak foto. Sayangnya ruangan itu sudah kosong. Jonggu bertanya kepada pria Jepang itu di mana foto-foto itu. Pria Jepang itu mengatakan bahwa dia sudah membakarnya. Semakin emosi, Jonggu pun mulai memaki pria itu dan kemudian menghancurkan altar pemujaan milik pria itu. Anjing pria itu kemudian lepas dan menyerang Jonggu. Namun Jonggu membunuh anjing itu. Jonggu pun memberi peringatan kepada pria Jepang itu untuk pergi dari desanya dalam 3 hari. Atau tidak, dia akan membunuh pria Jepang itu seperti anjingnya. 안 그냐고? 말을 해도 대가리를 갖다 정확하게 사흘 줄 거야. 사흘 안에 짐 챙겨서 떠나. Sementara itu, Hyojin dibawa ibunya untuk diperiksakan ke dokter. Terlihat ruam di tubuhnya semakin banyak dan mulai bernanah. Malam harinya, istri Jonggu pun berkata bahwa dokter tidak tahu apa penyebabnya. Jonggu kemudian memberitahu istrinya bahwa gejala ini sama dengan yang terjadi pada pelaku pembunuhan sebelumnya. Esok paginya, Jonggu terkejut dengan teriakan istrinya. Di depan rumah mereka, tampak seekor kambing hitam digantung dengan isi perutnya yang keluar. Jonggu mencoba menghampiri istrinya, namun anehnya dia malah terjatuh dan tidak bisa bergerak. Jonggu pun dibawa ke spesialis akupuntur untuk diobati. Saat itu Jonggu bertanya di mana Hyojin. Neneknya kemudian berkata, dia menitipkan Hyojin pada tetangga mereka. Jonggu yang khawatir pun langsung bergegas pulang. Dan benar saja, saat mereka sampai, Hyojin sudah menggila dan menikam tetangganya itu dengan gunting. Setelah kejadian itu, dukun yang dipanggil nenek Hyojin pun tiba. Begitu tiba, sang dukun langsung memeriksa rumah dan halaman Jonggu. Dia kemudian memecahkan salah satu kendi milik nenek Hyojin. Dalam kendi itu pun ditemukan bangkai seekor burung gagak. Tanpa basa-basi, sang dukun langsung melakukan ritual kepada Hyojin. Hyojin pun berteriak saat dukun itu membacakan mantra, dan akhirnya Hyojin pingsan. Dukun itu kemudian berkata kepada Jonggu bahwa dari semua ilmu yang pernah dia temui, ilmu inilah yang terkuat, dan menanyakan siapa yang baru saja ditemuinya beberapa hari ini. Jonggu berkata seorang pria Jepang. Dukun itu pun berkata dia tahu siapa pria Jepang itu. Pria Jepang itu bukanlah manusia, melainkan hantu. Tidak ada cara lain pria Jepang itu harus diusir atau dibunuh, karena dialah penyebab kejadian di desa itu. Begitu kata si dukun. Besok hari si dukun berkata dia akan merapalkan mantra mematikan. Maka dari itu Jonggu harus berpantang. Jika tidak, maka mantra itu akan berbalik seperti bumerang. 이어나간 사람들이 부지기수요? 뭐가 딸려 나올지는 몰랐겠지 지도. Setelah itu di desa kembali terjadi kasus pembunuhan, di mana pelakunya adalah Park Junbe, yaitu kepala keluarga yang membunuh semua anggota keluarganya, termasuk istrinya. Di lokasi hanya ditemukan mayat anggota keluarganya, sementara Park Junbe menghilang entah kemana. Polisi mencarinya. Rupanya si Park Junbe ini sudah meninggal di dalam hutan. Mayatnya ditemukan berada dalam mobil oleh si pria Jepang. Esok harinya si dukun mulai menyiapkan segala macam kebutuhan ritualnya. Begitupun si pria Jepang. Dia pun melakukan hal yang sama. Saat semuanya siap, kedua kubu pun melakukan ritual mereka.
Mantra demi mantra dirapal dengan tarian dan gerakan yang cukup aneh. Di kamar, Hyojin berteriak kesakitan. Begitu juga dengan si pria Jepang. Si pria Jepang seolah kesakitan setiap kali si dukun membaca mantra. Semakin mantra dibacakan, Hyojin semakin kesakitan. Dan si pria Jepang yang tak kuat menahan mantra itu pun terkapar. Namun saat mantra puncak akan dibacakan, Hyojin berteriak dan meminta ayahnya untuk menghentikan ritual itu. Jonggu yang tak tega dengan putrinya itu kemudian menyuruh si dukun menghentikan ritual itu. Dia menghamburkan semua peralatan si dukun, seolah tak peduli dengan peringatan si dukun kemarin bahwa mantra itu bisa berbalik. Ritual itu pun berhenti. Tepat setelah itu, pria Jepang yang terkapar tadi tiba-tiba kembali tersadar, seolah hidup kembali. Dia langsung merangkak ke kamarnya dan membungkus dirinya. Saat itu di depan rumahnya berdiri si wanita yang sebelumnya pernah bertemu dengan Jonggu. Wanita itu hanya menatap tajam ke arah pria Jepang itu. Hyojin kemudian dibawa ke rumah sakit. Kondisinya terlihat memburuk, seperti orang stroke. Jonggu kemudian mengajak pendeta muda tadi untuk pergi lagi ke rumah si pria Jepang. Dia berencana ingin membunuh pria Jepang itu. Sementara itu, esok harinya si pria Jepang tersadar dan terlihat sudah segar kembali. Teringat sesuatu, si pria Jepang kemudian berlari menghampiri lokasi mayat Park Chun-bae. Saat sampai di sana, rupanya mobil itu sudah kosong. Di sisi lain, Jonggu mengajak teman-temannya untuk pergi menghabisi si pria Jepang. Mereka pun berangkat. Begitu tiba di rumah pria Jepang, mereka tidak menemukan si pria Jepang. Jonggu yang berkeliling kemudian menemukan foto Park Chun-bae di tempat ritual pria Jepang semalam. Memang benar, dialah pelaku penyebab keluarga Park Chun-bae tewas. Mereka pun mencari ke belakang rumah. Saat sedang mencari di belakang rumah, tiba-tiba Park Chun-bae yang sudah tewas kemarin muncul dan berjalan ke arah mereka. Dia kembali hidup seperti zombie. Sepertinya si pria Jepang yang memantrainya. Park Chun-bae kemudian menyerang kelompok Jonggu sampai membuat si pendeta muda terluka. Teman Jonggu kemudian memukul kepala Park Chun-bae sampai membuat garukan rumput itu menancap di kepalanya. Namun sia-sia, Park Chun-bae yang sebenarnya sudah tewas itu tentu saja tidak akan mati dengan hal itu. Jonggu pun panik karena tidak ada cara menghentikan Park Chun-bae. Namun tiba-tiba Park Chun-bae seolah kehilangan nyawanya kembali dan kembali mati tergeletak. Saat itu mereka kemudian melihat si pria Jepang yang sedang mengintip dari kejauhan. Jonggu kemudian langsung mengejarnya. Mereka terus mengejar si pria Jepang itu sampai dia terpojok di sisi tebing. Jonggu kemudian tiba di sisi tebing itu, namun si pria Jepang itu tidak ada. Rupanya si pria Jepang itu jatuh ke bawah tebing dan bersembunyi. Saat itu si pria Jepang melihat dari kejauhan tampak wanita baju putih sedang memperhatikannya. Pria Jepang itu pun mengejar wanita itu, dan tak disangka saat Jonggu dan temannya melintas di sebuah jalan, tiba-tiba pria Jepang itu jatuh dari atas bukit di sisi jalan itu dan tertabrak mobil Jonggu. Berpikir pria Jepang itu sudah tewas, Jonggu dan teman-temannya pun membuang pria Jepang itu ke dalam jurang. Saat itu dari atas bukit wanita tadi memperhatikan hal itu. Sementara si dukun sepertinya menyadari hal itu dan berkata, 미끼를 생겨버렸구만. Setelah itu, Jonggu langsung bergegas ke rumah sakit. Di sana dia mendapati Hyojin sudah mulai membaik dan sepertinya mulai kembali normal. Mereka pun membawa Hyojin kembali ke rumah. Nenek Hyojin berkata bahwa mereka harus berterima kasih kepada si dukun. Saat itu, Jonggu menerima telepon si dukun, namun Jonggu menolak panggilan itu. Rupanya si dukun sedang dalam perjalanan ke rumah Jonggu. Setibanya di sana, si dukun tiba-tiba muntah darah begitu mendekati rumah Jonggu. Rupanya ada wanita tadi yang berdiri di samping gerbang itu. Wanita itu mengusir si dukun. Si dukun pun kabur ketakutan sampai di rumahnya dan langsung merapalkan mantra pelindungnya. Di sisi lain, pendeta muda tadi mendapat kabar bahwa pamannya Sungbok yang mana rekan kerja Jonggu ditemukan membunuh ibunya sendiri. Sungbok terlihat tidak waras dengan tubuh penuh dengan ruam dan bisul, sama seperti korban-korban sebelumnya. Pendeta muda tadi yang menyaksikan hal itu pun berangkat kembali seorang diri mencari si pria Jepang. Dia yakin pria Jepang itu belum tewas. Sementara itu, Jonggu melihat banyak panggilan tak terjawab dari sang dukun. Merasa ada yang tidak beres, ia pun pergi ke rumah si dukun. Namun saat sampai di sana, rumah itu sudah kosong. Hanya ada bangkai burung gagak. Jonggu heran, apa yang sebenarnya terjadi? Si dukun yang kabur kemudian tiba-tiba diserang sekumpulan serangga dalam perjalanannya. Namun saat membuka pintu, kawanan serangga itu menghilang seperti hanya sebuah ilusi. Dukun itu pun kembali menelpon Jonggu dan kali ini Jonggu menjawab teleponnya. Dukun itu kemudian berkata
bahwa Jonggu harus kembali menemui putrinya. Jonggu bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dukun itu pun berkata bahwa dia salah. Bukan pria Jepang itu pelakunya, melainkan wanita itu. Wanita itu adalah roh jahat, dan si pria Jepang hanyalah dukun biasa yang mencoba melindungi orang-orang di desa itu. Mendengar itu, Jonggu bergegas kembali ke rumahnya. Namun saat sampai di rumah, Hyojin telah menghilang. Jonggu yang panik kemudian mencari Hyojin dan kemudian bertemu dengan wanita berbaju putih itu. 뭐야? 내 딸 어디냐고? Wanita itu pun berkata kepada Jonggu bahwa jangan kembali ke rumahnya sebelum ayam berkokok 3 kali. Jonggu berkata kenapa dia harus menuruti kata-kata wanita itu. Wanita itu pun berkata bahwa pria Jepang itulah iblisnya. Jonggu tidak percaya. Saat itu kemudian si dukun menelepon Jonggu bahwa dia harus segera kembali ke rumahnya. Wanita itu menahan Jonggu dan berkata, jangan percaya dengan dukun itu karena dia bekerja sama dengan si pria Jepang. Tunggulah sampai suara ayam yang terakhir. Jonggu pun semakin bingung siapa yang harus dipercayainya. Akhirnya Jonggu memutuskan tak percaya dengan wanita itu dan kembali ke rumahnya. Dia berlari sekuat tenaga dan pada saat dia melintas di pintu gerbang, layulah tanaman yang digantung wanita itu. Jonggu masuk ke dalam rumahnya, dicarinya anak dan istrinya, namun tidak ditemukannya. Sampai kemudian Jonggu membuka ruangan terakhir, dan terlihat istri dan ibu Jonggu sudah tewas terbunuh oleh Hyojin. Saat itulah Hyojin muncul dan langsung membunuh Jonggu. Di sisi lain, pendeta muda tadi mendatangi seorang diri tempat pria Jepang itu. Dia masuk ke dalam sebuah gua yang terletak di belakang rumah pria Jepang itu. Di sana dia menemukan pria Jepang itu. Pendeta muda itu berkata kepada pria Jepang itu untuk memperlihatkan wujud aslinya. Dan jika dia memperlihatkan wujud aslinya, maka pendeta itu akan membiarkan pria Jepang itu pergi. Pria Jepang itu pun hanya tertawa dan berkata bahwa bukan pendeta itu yang menentukan, tetapi dirinya lah yang menentukan apakah akan membiarkan pendeta itu pergi. Seketika pria Jepang itu pun berubah menjadi iblis dengan bentuk yang menakutkan. Dia mengambil kamera dan memotret pendeta itu, tanda bahwa pendeta itu akan jadi korban berikutnya. Omae ga ima akuma janai to. Kemudian si dukun tiba di rumah Jonggu. Dia kemudian masuk dan melihat Jonggu dan keluarganya yang sudah tewas. Dukun itu kemudian memfoto Jonggu dan keluarganya dan kemudian kembali ke mobilnya. Saat dia membuka mobil, jatuhlah sebuah kotak dari mobilnya. Kotak itu ternyata berisi foto-foto korban. Pada akhirnya terbuktilah bahwa sebenarnya dukun itu bekerja sama dengan si pria Jepang iblis. Dan wanita berbaju putih itu sebenarnya adalah orang yang mencoba menolong Jonggu dan keluarganya. Namun Jonggu tidak mempercayainya. Ternyata tumbuhan-tumbuhan kering yang pernah dilihat Jonggu tergantung di rumah korban-korban sebelumnya merupakan pelindung yang diletakkan wanita itu. Namun menjadi kering karena pemilik rumah itu tidak mempercayai wanita itu. Dan begitulah film ini berakhir dengan kemenangan sang iblis. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya. Salam Art Film.